Pernah nggak sih kalian dengar cerita-cerita mistis dari berbagai daerah di Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, setiap tempat punya kisah yang diwariskan turun-temurun. Ada yang berbentuk legenda rakyat, ada juga yang berupa mitos yang sampai sekarang masih dipercayai oleh masyarakat sekitar. Mungkin kalian pernah dengar tentang Ratu Pantai Selatan, sosok misterius yang katanya bisa menarik orang ke dalam laut kalau mereka pakai baju hijau. Atau tentang Gunung Merapi, yang konon bukan cuma gunung berapi biasa, tapi juga tempat berdirinya sebuah kerajaan gaib. Tapi nggak cuma itu, ada juga hutan yang dianggap sebagai gerbang ke dunia lain, danau yang terbentuk dari kisah tragis siluman, sampai tempat-tempat yang sering digunakan untuk ritual-ritual aneh. Pertanyaannya, ini cuma cerita rakyat atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekedar mitos? Nah, di video kali ini kita bakal bahas legenda dan mitos Nusantara yang masih dipercaya sampai sekarang. Aku akan membawa kalian menyelami cerita-cerita mistis yang sudah lama beredar di masyarakat, lengkap dengan sejarah, kepercayaan lokal, dan mungkin sedikit kisah nyata yang dialami orang-orang yang pernah merasakan sendiri kejadian aneh di tempat-tempat ini. Siap-siap ya, karena cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Banyak orang yang percaya kalau legenda-legenda ini punya akar yang lebih dalam dan bahkan mungkin masih ada hubungannya dengan kejadian di dunia nyata. Jadi, kalau kalian suka cerita horor, misteri, atau sekedar penasaran sama mitos-mitos yang berkembang di Indonesia, pastikan kalian dengerin sampai akhir. Tanpa berlama-lama, siapin posisi yang nyaman dan mari kita mulai. Kita mulai dengan salah satu legenda paling terkenal di Indonesia, bahkan mungkin yang paling sering kalian dengar, Ratu Pantai Selatan. Kalau kalian pernah ke pantai di daerah selatan Pulau Jawa, pasti pernah dengar larangan jangan pakai baju hijau. Katanya orang yang pakai baju hijau bisa ditarik ombak dan hilang tanpa jejak. Tapi siapa sebenarnya Ratu Pantai Selatan ini? Legenda ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan sejarah kerajaan di Pulau Jawa. Diceritakan ada seorang putri bernama Nyai Roro Kidul, seorang wanita cantik yang berasal dari kerajaan Pajajaran atau Mataram. Sayangnya hidupnya penuh tragedi. Ada yang bilang dia dikutuk hingga menderita penyakit kulit yang parah lalu diusir dari kerajaan. Ada juga yang bilang dia difitnah hingga harus meninggalkan istana. Putri ini lalu menghilang ke Laut Selatan dan di sanalah dia berubah menjadi penguasa alam gaib. Sejak saat itu, banyak orang yang mengaku melihat sosok wanita berpakaian baju hijau duduk di atas ombak atau muncul dalam mimpi-mimpi orang tertentu. Tapi legenda ini bukan sekedar cerita kosong. Ada banyak kesaksian dari masyarakat yang mengaku pernah mengalami kejadian aneh di pantai selatan. Misalnya, ada nelayan yang mengaku bertemu wanita misterius berbaju hijau sebelum tiba-tiba badai besar datang. Ada juga wisatawan yang mendadak kesurupan setelah iseng menyebut nama Nyai Roro Kidul di pantai. Bahkan ada cerita kalau beberapa penguasa Jawa termasuk raja-raja dari keraton Yogyakarta dan Surakarta menjalin hubungan spiritual dengan sang ratu untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Apakah ini cuma mitos atau memang ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita ini? Yang jelas banyak orang yang masih percaya kalau pantai selatan bukan tempat biasa. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan budaya Jawa dan mistisisme. Beliau sering bermeditasi, melakukan tirakat, dan dikenal memiliki karisma yang sangat kuat. Beberapa orang percaya bahwa Soekarno memiliki hubungan spiritual dengan dunia gaib, termasuk dengan Nyi Roro Kidul. Salah satu bukti yang sering dikaitkan dengan kisah ini adalah keberadaan kamar 308 di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kamar ini dikenal sebagai kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul, lengkap dengan dekorasi serba hijau, warna yang diyakini sebagai warna kesukaan sang ratu. Menurut cerita, Soekarno sendirilah yang merancang hotel ini pada tahun 1962 dan beliau secara khusus menyediakan kamar tersebut sebagai penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Bahkan ada kepercayaan bahwa Soekarno sering bermeditasi di kamar ini untuk berkomunikasi dengan sang ratu. Meskipun cerita ini sangat populer, tidak ada bukti sejarah yang jelas bahwa Soekarno benar-benar menikah secara gaib dengan Nyi Roro Kidul. Namun, mitos ini tetap hidup dan dipercayai oleh banyak orang.
orang, terutama karena Soekarno dikenal memiliki banyak ilmu spiritual dan sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh supranatural. Beberapa orang percaya bahwa kisah ini hanyalah bagian dari legenda politik di mana seorang pemimpin harus memiliki hubungan mistis dengan kekuatan gaib agar dianggap sah oleh rakyatnya. Namun, di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa Soekarno benar-benar memiliki perjanjian gaib dengan Nyi Roro Kidul sebagai bagian dari kekuatannya dalam memimpin Indonesia. Jadi, buat kalian yang suatu saat main ke pantai selatan, lebih baik tetap menghormati kepercayaan lokal. Jangan sembarangan pakai baju hijau, jangan berkata kasar, dan jangan iseng-iseng memanggil nama Nyi Roro Kidul. Siapa tahu dia benar-benar ada dan sedang mengawasi kalian dari balik ombak. Kita beralih dari laut ke gunung, Gunung Merapi. Siapa sih yang gak kenal dengan gunung ini? Salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia yang udah meletus berkali-kali dan sering bikin heboh. Tapi kalian tahu nggak, Gunung Merapi bukan cuma dikenal karena letusannya yang dahsyat, tapi juga karena kerajaan gaib yang dipercaya ada di dalamnya. Masyarakat sekitar percaya bahwa di dalam Gunung Merapi ada sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok misterius bernama Eyang Merapi. Konon, kerajaan ini dihuni oleh makhluk halus, jin, dan arwah leluhur yang menjaga keseimbangan alam. Cerita ini bukan cuma isapan jempol. Banyak orang, terutama warga sekitar, mengaku pernah mengalami kejadian aneh saat berada di gunung ini. Ada pendaki yang tiba-tiba tersesat di jalur yang sebenarnya mereka sudah hafal. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan di tengah malam. Bahkan ada yang melihat sosok prajurit berbaju tradisional berjalan melewati kabut. Tapi yang paling terkenal adalah kisah Sang Sapu Jagat, sebuah ritual khusus yang dilakukan oleh juru kunci Merapi untuk berkomunikasi dengan penghuni kerajaan gaib sebelum gunung ini meletus. Dulu, juru kunci Merapi yang terkenal Mbah Marijan selalu mendapat firasat atau mimpi sebelum terjadi letusan besar. Beliau percaya bahwa ada hubungan antara manusia dan makhluk gaib di dalam gunung ini. Dan uniknya, sebelum letusan besar terjadi, sering ada tanda-tanda seperti suara-suara aneh atau hewan-hewan turun dari gunung. Yang bikin merinding, banyak orang yang percaya kalau letusan Gunung Merapi bukan cuma fenomena alam biasa. Mereka yakin kalau ada rapat besar di kerajaan gaib Merapi yang menentukan kapan gunung ini akan meletus. Terlepas dari kepercayaan ini, Gunung Merapi memang menyimpan banyak misteri. Sampai sekarang, banyak orang yang merasa kalau gunung ini lebih dari sekedar Gunung Merapi, melainkan tempat sakral yang harus dihormati. Kita udah bahas laut dan gunung. Sekarang kita masuk ke hutan, tapi bukan sembarang hutan. Ini adalah Alas Purwo, sebuah tempat yang dijuluki sebagai gerbang ke dunia lain. Alas Purwo terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, dan dipercaya sebagai hutan tertua di Pulau Jawa. Nama Alas Purwo sendiri artinya hutan awal, yang konon merupakan tempat pertama kali munculnya tanah Jawa. Tapi dibalik keindahannya, hutan ini juga dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang yang percaya kalau Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya makhluk halus dan jin dari berbagai penjuru. Bahkan ada yang menyebut kalau ini adalah kerajaan jin terbesar di Jawa. Banyak orang yang bilang kalau kalian masuk ke hutan ini tanpa izin atau dengan niat buruk, kalian bisa tersesat dan tidak bisa keluar lagi. Bukan cuma itu, ada juga cerita tentang orang-orang yang hilang di Alas Purwo dan kembali dengan kepribadian yang berbeda. Seakan-akan mereka dibawa ke dunia lain lalu dikembalikan dalam keadaan yang tidak sama. Salah satu tempat paling terkenal di hutan ini adalah Gua Istana, yang katanya sering digunakan untuk ritual-ritual mistis. Banyak paranormal dan dukun yang datang ke sini untuk bertapa, mencari ilmu gaib, atau mendapatkan wahyu. Mitosnya, kalau kalian duduk sendirian di hutan ini saat malam hari, kalian bisa mendengar bisikan-bisikan misterius atau melihat sosok bayangan yang bergerak di sekitar kalian. Ada juga kisah para pekerja yang membangun jalan di sekitar Alas Purwo. Mereka mengaku sering melihat penampakan makhluk aneh, mendengar suara gamelan dari dalam hutan, atau tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Yang lebih mengerikan, menurut beberapa orang, Alas Purwo bukan cuma sekedar hutan biasa, tapi juga portal ke dunia gaib. Makanya banyak orang yang percaya kalau ini adalah tempat yang sakral dan tidak boleh sembarangan dijamah. Jadi, kalau kalian suatu saat berkunjung ke Alas Purwo, jangan sembarangan berbicara atau bersikap.
tetap karena siapa tahu kalian sedang diawasi oleh penghuni tak kasat mata di sana. Kali ini kita nggak bahas hantu atau tempat angker, tapi sebuah ramalan yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu dan masih dipercaya hingga sekarang, legenda Ratu Adil. Pernah dengar soal sosok ini? Ratu Adil adalah figur misterius yang dipercaya akan muncul di saat yang tepat untuk membawa keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi Nusantara. Legenda ini berasal dari ramalan Jayabaya, sebuah ramalan terkenal dari abad ke-12 yang dibuat oleh Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Konon, Jayabaya punya kemampuan melihat masa depan dan banyak ramalannya yang dianggap terbukti benar. Salah satunya adalah tentang kedatangan penjajah asing, kemerdekaan Indonesia, hingga munculnya pemimpin yang akan menyelamatkan rakyat. Dalam ramalan tersebut, Jayabaya menyebut bahwa setelah masa-masa penuh penderitaan, kekacauan, dan ketidakadilan akan muncul seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil. Sosok ini digambarkan sebagai pemimpin yang kuat, bijaksana, dan dicintai rakyatnya. Dia akan menggulingkan pemimpin yang korup, membawa kesejahteraan, dan mengembalikan Nusantara ke kejayaan. Tapi, siapa sebenarnya Ratu Adil ini? Yang menarik, dalam sejarah Indonesia, banyak tokoh yang pernah dikaitkan dengan ramalan ini. Pangeran Diponegoro misalnya, dianggap sebagai calon Ratu Adil saat memimpin perlawanan melawan Belanda. Lalu, ada Sultan Agung dari Mataram yang juga dikaitkan dengan ramalan ini karena ambisinya menyatukan Nusantara. Bahkan, di era modern, Soekarno pun pernah disebut-sebut sebagai Ratu Adil karena perjuangannya membebaskan Indonesia dari penjajahan. Beberapa kepercayaan Jawa menyebutkan bahwa Ratu Adil akan muncul bersama pasukan gaib dengan kekuatan luar biasa untuk menumpas ketidakadilan dan menata kembali Nusantara. Bahkan ada yang percaya kalau dia masih disembunyikan oleh para leluhur di tempat sakral dan hanya akan keluar kalau keadaan benar-benar membutuhkan. Tapi pertanyaannya, benarkah Ratu Adil itu nyata atau ini hanya mitos yang diciptakan untuk memberi harapan bagi rakyat di masa-masa sulit? Sampai sekarang, legenda ini tetap hidup. Kita sudah membahas legenda dari berbagai daerah. Sekarang kita menuju ke salah satu danau terbesar di dunia yang menyimpan banyak kisah misteri, Danau Toba. Siapa yang gak kenal Danau Toba? Danau ini bukan cuma destinasi wisata yang indah, tapi juga menyimpan cerita mistis yang sudah dipercaya turun-temurun oleh masyarakat Batak. Secara ilmiah, Danau Toba terbentuk akibat letusan super volcano sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini begitu dahsyat hingga menyebabkan perubahan iklim global dan hampir menyebabkan kepunahan manusia purba. Tapi bagi masyarakat Batak, terbentuknya Danau Toba bukan cuma sekedar fenomena alam biasa. Mereka percaya bahwa danau ini punya sejarah panjang yang lebih dalam yang berkaitan dengan nenek moyang mereka. Menurut legenda, wilayah ini dulunya adalah dataran luas tempat tinggal masyarakat. Namun, sebuah peristiwa besar terjadi, menyebabkan air meluap dan menenggelamkan seluruh daerah, menyisakan Pulau Samosir di tengahnya. Beberapa cerita menyebut bahwa bencana ini terjadi karena murka para leluhur atau dewa yang kecewa dengan manusia. Sejak saat itu, Danau Toba dipercaya sebagai tempat sakral dan harus dihormati. Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya naga raksasa yang tinggal di dasar Danau Toba. Masyarakat sekitar sering bercerita bahwa mereka pernah melihat bayangan besar yang bergerak di dalam air, terutama saat malam hari. Nelayan yang melaut di tengah danau pun sering mengaku mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara gemuruh dari dalam air, melihat riak besar yang muncul tiba-tiba, atau merasa seperti ada sesuatu yang besar berenang di bawah perahu mereka. Beberapa orang percaya bahwa naga ini adalah penjaga Danau Toba yang melindungi wilayah tersebut dari gangguan manusia. Itu sebabnya masyarakat adat masih melakukan ritual khusus di sekitar danau sebagai bentuk penghormatan terhadap penghuni gaib di sana. Danau Toba juga dikenal dengan mitos bahwa dasarnya tidak bisa dijangkau. Beberapa penyelam yang mencoba menjelajahi kedalaman danau melaporkan bahwa semakin dalam mereka menyelam, airnya semakin gelap dan terasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Konon, siapapun yang tenggelam di danau ini jarang ditemukan kembali. Beberapa kejadian aneh juga sering terjadi di sekitar danau. Ada wisatawan yang tiba-tiba merasa pusing dan kehilangan arah, padahal mereka hanya berjalan di tepi danau. Ada juga yang mengaku bahwa melihat sosok bayangan berdiri di atas air, terutama saat senja. Salah satu ritual yang terkenal adalah Mangongkal Holi, yaitu tradisi menggali kembali tulang belulang
tulang leluhur untuk dipindahkan ke tempat pemakaman yang lebih layak sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa ada aturan yang harus dipatuhi saat berada di sekitar danau. Misalnya, tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh membuang sampah ke dalam air, dan tidak boleh bersikap kasar karena bisa menimbulkan kemarahan penjaga danau. Terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, satu hal yang pasti, Danau Toba menyimpan banyak misteri. Dari legenda tentang asal-usulnya, mitos naga raksasa, hingga aura mistis yang masih terasa kuat di sekitarnya, danau ini tetap menjadi salah satu tempat yang penuh cerita dan kepercayaan masyarakat lokal. Jadi, menurut kalian, apakah Danau Toba benar-benar menyimpan kekuatan mistis, atau ini semua hanya cerita yang berkembang dari generasi ke generasi? Kalau sebelumnya kita membahas legenda dari alam seperti gunung, laut, dan danau, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih kontroversial, Gunung Kemukus. Gunung Kemukus terletak di Sragen, Jawa Tengah, dan dikenal bukan hanya karena pemandangan indahnya, tetapi juga karena ritual pencari kekayaan yang sampai sekarang masih jadi bahan pembicaraan. Gunung ini memiliki kisah sejarah yang kuat dan berhubungan dengan makam seorang tokoh bernama Pangeran Samudro. Tapi yang membuatnya terkenal adalah ritual pesugihan yang dilakukan di sana, yang seringkali dikaitkan dengan praktik-praktik tak lazim. Menurut legenda, Pangeran Samudro adalah seorang bangsawan yang jatuh cinta pada ibu tirinya sendiri. Karena hubungan mereka dianggap terlarang, mereka akhirnya melarikan diri ke Gunung Kemukus untuk hidup bersama. Namun, sebelum bisa melanjutkan hidup mereka berdua tewas. Setelah kematiannya, makam Pangeran Samudro dianggap sebagai tempat yang memiliki energi spiritual kuat. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang datang ke sana dan melakukan ritual tertentu bisa mendapatkan kesuksesan dan kekayaan dalam hidupnya. Yang membuat Gunung Kemukus jadi kontroversial adalah ritual pesugihan yang berkembang di sana. Konon, ada sebuah kepercayaan bahwa untuk mendapatkan berkah dari makam Pangeran Samudro, seseorang harus melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangannya di area tersebut. Ritual ini biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Pon dalam penanggalan Jawa. Setelah itu, mereka harus mengulanginya sebanyak 7 kali dalam waktu yang berbeda agar hajat mereka terkabul. Kepercayaan ini membuat Gunung Kemukus mendapat julukan sebagai gunung pesugihan atau bahkan gunung seks, karena banyak orang yang datang bukan hanya untuk berziarah tapi juga untuk melakukan ritual ini demi kekayaan instan. Tapi pertanyaannya, benarkah ritual ini bisa mendatangkan kekayaan? Banyak orang percaya bahwa energi spiritual dari makam Pangeran Samudro memang bisa memberikan keberuntungan. Tapi, apakah harus melalui cara seperti itu? Beberapa warga sekitar mengatakan bahwa ritual tersebut sebenarnya bukan ajaran asli dari legenda Pangeran Samudro, melainkan sesuatu yang berkembang seiring waktu akibat kesalahpahaman atau kepentingan tertentu. Faktanya, tidak sedikit orang yang mengaku mengalami kesialan atau malapetaka setelah melakukan ritual pesugihan di gunung tersebut. Ada yang usahanya justru bangkrut, ada yang keluarganya hancur, bahkan ada yang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Sebagian orang percaya bahwa pesugihan di tempat ini memang bisa memberikan kekayaan, tapi dengan tukar guling, alias harus ada yang dikorbankan. Bisa jadi kesehatan, kebahagiaan keluarga, atau bahkan umur seseorang. Karena reputasinya yang kontroversial, beberapa tahun terakhir pemerintah mulai menertibkan area Gunung Kemukus. Sekarang, tempat ini lebih difokuskan sebagai lokasi wisata religi dan budaya. Makam Pangeran Samudro tetap bisa dikunjungi, tapi ritual-ritual menyimpang sudah banyak dikurangi. Jadi, menurut kalian, apakah Gunung Kemukus benar-benar tempat pesugihan atau hanya mitos yang berkembang dari kepercayaan lama? Meskipun begitu, misteri Gunung Kemukus tetap belum sepenuhnya hilang. Masih ada yang percaya bahwa tempat ini memiliki kekuatan mistis yang bisa memberikan berkah bagi mereka yang datang dengan niat yang tulus. Kali ini kita beralih ke Sumatera Barat, tepatnya ke daerah Minangkabau.
tempat di mana salah satu legenda hantu paling mengerikan berasal, Palasik. Buat kalian yang belum pernah dengar, Palasik bukan sekedar hantu biasa. Dalam kepercayaan masyarakat Minangkabau, Palasik adalah makhluk gaib yang memiliki kemampuan supranatural dan sangat ditakuti, terutama oleh para ibu yang sedang mengandung atau memiliki bayi. Kenapa? Karena Palasik dikenal suka memangsa bayi, bahkan yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan hantu-hantu pada umumnya, Palasik sebenarnya bukan roh gentayangan, melainkan manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Mereka konon mendapatkan kekuatan dari ilmu warisan yang diturunkan secara turun-temurun dalam keluarga tertentu. Orang yang memiliki ilmu Palasik tidak akan terlihat menyeramkan di siang hari. Mereka hidup seperti manusia biasa, tapi di malam hari, kepala mereka bisa terlepas dari tubuh dan terbang mencari mangsa. Ada juga versi lain yang menyebut bahwa tubuh Palasik tetap utuh, tapi jiwanya bisa keluar untuk memangsa bayi-bayi tanpa diketahui siapapun. Mitosnya, Palasik bisa menghisap darah tanpa harus menyentuhnya. Bahkan hanya dengan melihat atau mendekati bayi saja, si bayi bisa jatuh sakit atau meninggal secara misterius. Dalam cerita rakyat Minangkabau, ada beberapa jenis Palasik yang dipercaya memiliki kemampuan berbeda-beda. Pertama, Palasik Uta. Palasik yang memakan bayi secara langsung atau menghisap darah mereka. Kedua, Palasik anak dago, jenis yang bisa mencuri roh bayi dalam kandungan, menyebabkan keguguran atau bayi lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Dan yang terakhir, Palasik bundo, Palasik yang bertugas mencari ilmu hitam baru untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Karena Palasik adalah manusia biasa di siang hari, sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki ilmu ini. Tapi menurut kepercayaan lokal, ada beberapa ciri-ciri khas yang bisa dikenali. Pertama, orang yang memiliki ilmu Palasik tidak memiliki garis tengah di atas kepalanya, alias bagian tengah kepala mereka terasa rata. Kedua, mereka sering terlihat menyendiri dan jarang berinteraksi dengan masyarakat, terutama saat malam hari. Dan yang terakhir, beberapa orang percaya kalau kita menatap mata seorang Palasik terlalu lama, kita bisa terkena penyakit atau mengalami mimpi buruk. Di daerah Sumatera Barat, banyak cerita tentang bayi yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, atau ibu hamil yang mengalami keguguran tanpa tanda-tanda sebelumnya. Beberapa orang tua bahkan mengaku pernah melihat sosok kepala manusia yang melayang di malam hari, mencari mangsa di sekitar desa. Konon, kepala Palasik ini bisa berpindah dengan sangat cepat dan sulit ditangkap. Ada juga cerita tentang keluarga yang diketahui memiliki ilmu Palasik, di mana keturunannya mengalami nasib yang aneh. Mereka selalu mengalami kejadian mistis atau meninggal dalam keadaan tidak wajar. Karena Palasik dianggap sangat berbahaya bagi bayi dan ibu hamil, masyarakat Minangkabau memiliki beberapa cara untuk menangkalnya. Yang pertama, menggunakan jimat atau mantra tertentu yang dipercaya bisa melindungi bayi dari gangguan makhluk gaib. Kedua, memandikan bayi dengan air yang sudah didoakan agar memiliki perlindungan gaib. Yang ketiga, menjaga rumah tetap terang di malam hari karena Palasik konon lebih suka beraksi di tempat yang gelap. Dan yang terakhir, mengenakan gelang atau kalung dari akar bahar yang dipercaya bisa menghalau ilmu hitam. Sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan keberadaan Palasik, tapi kepercayaan tentang makhluk ini masih sangat kuat di Sumatera Barat. Bahkan hingga sekarang, banyak orang tua yang tetap waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar anak mereka tidak menjadi korban Palasik. Apakah ini hanya legenda atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita rakyat? Yang jelas, bagi masyarakat Minangkabau, Palasik bukan sekedar mitos, melainkan sesuatu yang harus diwaspadai. Jadi, menurut kalian, apakah Palasik benar-benar ada, atau ini hanya cerita yang berkembang dari generasi ke generasi? Kali ini kita beralih ke salah satu bangunan paling terkenal dan paling angker di Indonesia, Lawang Sewu. Buat kalian yang pernah ke Semarang, pasti sudah nggak asing dengan bangunan tua peninggalan Belanda ini. Lawang Sewu bukan hanya dikenal karena arsitekturnya yang megah, tapi juga karena cerita-cerita mistis yang menyeliputinya. Bangunan ini sudah lama dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia, dan banyak orang yang mengaku pernah mengalami kejadian aneh di sana. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kantor
Pusat, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Nama Lawang Sewu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu, karena bangunannya ini memiliki banyak pintu dan jendela yang besar, sehingga terlihat seolah-olah jumlahnya mencapai 1000. Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini berubah fungsi menjadi markas militer Jepang. Dan disinilah awal mula kisah-kisah horor Lawang Sewu dimulai. Saat Jepang menduduki Indonesia, Lawang Sewu dijadikan tempat tahanan dan interogasi bagi para pejuang Indonesia. Konon, di ruang bawah tanah bangunan ini, banyak tahanan yang disiksa dengan cara yang sangat kejam. Ada yang diikat dan dipukuli hingga tewas, ada yang dipancung, bahkan ada yang tubuhnya dibiarkan membusuk di dalam sel tanpa makanan dan air. Mitosnya, arwah para korban ini masih terjebak di Lawang Sewu dan sering menampakkan diri. Beberapa wisatawan yang pernah masuk ke ruang bawah tanah mengaku melihat penampakan sosok tanpa kepala yang berjalan di lorong-lorong sempit. Ada juga yang merasa mendengar suara rintihan atau tangisan dari dalam dinding. Karena kisahnya yang menyeramkan, ruang bawah tanah ini sempat ditutup untuk umum, meskipun akhirnya dibuka kembali dalam beberapa kesempatan khusus. Selain arwah para tahanan, salah satu penampakan yang paling terkenal di Lawang Sewu adalah sosok hantu wanita berbaju putih dengan rambut panjang. Banyak yang percaya bahwa dia adalah arwah seorang perempuan Belanda yang bunuh diri di salah satu ruangan Lawang Sewu karena tidak tahan dengan perlakuan pasukan Jepang. Beberapa orang mengaku melihat sosoknya berdiri di sudut lorong, menatap mereka dari kejauhan. Ada juga yang melihat bayangannya melayang di depan jendela sebelum tiba-tiba menghilang. Salah satu video paling terkenal yang sempat viral adalah rekaman dari sebuah acara uji nyali yang menampilkan sosok bayangan putih yang muncul di tangga. Video ini sempat menjadi perbincangan di masyarakat dan semakin memperkuat reputasi angker Lawang Sewu. Gak cuma wisatawan, beberapa petugas keamanan yang bekerja di Lawang Sewu juga mengaku mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal bangunan sudah kosong, melihat pintu dan jendela terbuka sendiri meskipun tidak ada angin, merasa ada yang mengawasi atau mengikuti mereka, terutama di lantai atas dan lorong-lorong panjang. Bahkan ada cerita dari pengunjung yang tiba-tiba kesurupan saat masuk ke dalam bangunan, seolah-olah ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun terkenal dengan cerita mistisnya, Lawang Sewu tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Semarang. Banyak orang yang datang ke sini bukan hanya karena ingin melihat arsitekturnya yang megah, tetapi juga karena penasaran dengan aura mistis yang menyelimutinya. Beberapa orang percaya bahwa bangunan ini memang dihuni oleh makhluk tak kasat mata yang menjaga tempat tersebut. Sementara yang lain menganggap bahwa cerita-cerita seram yang beredar hanyalah sugesti karena suasana bangunan yang tua dan gelap. Tapi satu hal yang pasti, Lawang Sewu tetap menjadi salah satu tempat paling misterius di Indonesia, dan siapapun yang berkunjung ke sana pasti akan merasakan aura berbeda. Jadi, menurut kalian, apakah Lawang Sewu memang benar-benar angker? Kita sudah membahas berbagai legenda dan mitos dari seluruh Indonesia, dari Ratu Pantai Selatan, misteri Gunung Merapi, Alas Purwo yang disebut sebagai gerbang ke dunia lain, hingga tempat-tempat angker seperti Lawang Sewu. Dari semua kisah ini, ada satu kesamaan, kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib yang masih kuat, bahkan hingga sekarang. Terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, mitos-mitos ini sudah menjadi bahan dari budaya Indonesia. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi juga untuk mengajarkan nilai moral, sejarah, dan kearifan lokal. Misalnya legenda Ratu Pantai Selatan mengajarkan kita untuk menghormati laut. Kisah Gunung Merapi mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap alam, dan mitos tentang Palasik di Sumatera Barat menjadi cara masyarakat melindungi bayi dari bahaya yang tak terlihat. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak orang yang mengalami kejadian yang sulit dijelaskan di tempat-tempat yang sudah kita bahas tadi. Apakah itu hanya sugesti atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita rakyat? Apa yang kalian percaya? Sekarang giliran kalian.
Dari semua cerita yang sudah kita bahas, mana yang paling bikin merinding? Apa mungkin kalian punya pengalaman pribadi atau cerita dari daerah kalian yang gak kalah serem? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan hati-hati, siapa tahu ada yang sedang mengawasi kalian.